Oke, siapa yang diberkati dengan video singkat ini? Ekspresinya ya sederhana, cuma 3 menit. Tapi saya berharap kita bisa belajar dari video singkat ini. Kalau boleh, ada yang mau jawab mungkin dapat apa di video ini? Ada yang mau 1-2 orang mungkin? Saya dapat ini? What? Berbagi kebaikan. Oke. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Dunia berubah. Dunia berubah kalau kita dulu yang mulai. Kata kuncinya adalah mulai. Thank you Koroni, thank you ya. Nah, hari ini saya mau sharing singkat, sharing sesuatu yang sederhana yang seringkali akan kita jalani, kita temui, kita lakukan setiap hari. Ya, seperti yang Koroni tadi bilang. Mulai. Ya. Kita hari ini akan belajar satu kata namanya inisiatif. Inisiatif Bapak Ibu, boleh dicatat, boleh ditulis. Inisiatif. Wow, ini tantangan juga buat saya karena TV di depan saya nggak ada. Jadi maaf kalau saya sering ke belakang ya. Oke, tapi saya akan bercoba yang terbaik. Oke, yang pertama yang saya mau bilang bahwa hari ini kita akan belajar inisiatif ya. Bulan-bulan ini kita sedang belajar tentang connection, tentang hubungan. Seperti yang saya bilang beberapa minggu lalu bahwa sebuah hubungan tidak mungkin akan terjadi tanpa ada pribadi-pribadi yang memang mau untuk berhubungan, mau untuk menjalin suatu koneksi. Benar gak Bapak Ibu? Nggak mungkin suami istri bisa menikah, seorang laki-laki dan seorang perempuan bisa menikah kalau tidak ada inisiatif dari keduanya untuk mendekatkan diri, berkomitmen sampai terjadinya suatu pernikahan. Setuju? Nggak mungkin dong saya sama istri saya, ya, meskipun kita STK bareng, SD bareng, SMP bareng, SMA bareng, kuliah sama-sama, ya, dan akhirnya kita bikin sebuah keluarga. Bosan nggak sih dari SD, dari TK? Tapi dari TK pun, ya, kalau saya dan istri saya tidak punya inisiatif untuk mendekatkan diri satu sama lain, tidak mungkin pernikahan itu terjadi Bapak Ibu. Betul? Nah, jadi hari ini yuk kita belajar sama-sama tentang satu kata ini. Simple ya. Tapi saya percaya dampaknya luar biasa kalau kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Dalam hal apapun, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, di keluarga. Ini akan sangat berdampak sekali seperti yang tadi Koroni bilang. Kalau dunia akan berubah, kalau ada seseorang yang mau memulainya terlebih dahulu. Ya, saya sangat diberkati sekali dengan video tadi pagi. Biasa ya kalau saya mau firman Tuhan itu saya jam 5 udah bangun, biasanya enggak gitu. Mulai di otak saya tuh mikir gitu, berputar semua hal gitu ya. Apa yang harus saya ngomongin dulu, stepnya gimana. Kemudian saya lihat lagi videonya dan wow. Pagi-pagi malah tadi saya nangis lihat video ini. Lihat ekspresinya, wah luar biasa. Dan saya kalau tidak keberatan nanti Bapak Ibu bisa tonton video ini lagi, banyak di YouTube berkeliaran. Ya, tonton ini, nikmati lagi supaya semakin ingat lagi. Ya, oke. Seperti saya tadi bilang, suatu koneksi tidak akan terjadi tanpa adanya inisiatif dari masing-masing untuk menjalin suatu hubungan. Ya. Ketika individu ini berkomitmen untuk menjalin suatu hubungan, baru disitulah ada semacam kesepakatan untuk kita melakukan suatu, ya apakah komunitas atau berkomunikasi satu sama lain. Ya, dan hari ini kita akan belajar tentang kata ini. Thank you buat istri saya yang sudah membuatkan, ya, seperti biasa. Harusnya yang berdiri di tempat ini tuh bukan saya sebetulnya. Jadi maaf ya Bapak Ibu, kemarin saya WL, sekarang saya di sini. Mudah-mudahan tidak bosan Bapak Ibu ya. Tidak bosan ya. Karena harusnya bukan saya di tempat ini, tapi karena Kak Oci dan Calvin lagi nggak ada, jadi oke lah saya terima tanggung jawab ini dan saya hanya belajar untuk taat. Hari Minggu saya dikontak sama Kak Oci. Biasanya saya tuh harus sebulan mempersiapkan diri, tapi ini dalam seminggu istri saya sampai bilang, kamu yakin bisa? Katanya kamu yakin bisa mempersiapkan? Dan saya lupa lagi hari Kamis dan Sabtu saya ada pekerjaan wedding. Aduh Tuhan. Tapi puji Tuhan dibantu sama istri saya sehingga
Slide-nya ada dan semoga Bapak Ibu bisa menikmati ya. Oke, selanjutnya. Gereja ini pun saya percaya dibangun karena ada inisiatif. Bayangkan, gereja kita sudah running kurang lebih 10 tahun lebih. Dan tidak ada satupun full timer yang bekerja di gereja ini. Ya, itu karena apa? Karena ada orang-orang yang punya inisiatif tinggi untuk melayani. Amin. Ya, ada orang-orang yang oke, saya mau memberikan diri saya, hati saya untuk melayani di tempat ini. Ya, ada worship leader, ada singer, ada pemain musik, ada soundman, ada lighting, ada multimedia, ada kameramen, ada kelompok pemimpin-pemimpin kelompok saya. Semua yang melayani di tempat ini tidak ada satupun yang dibayar, tidak ada satupun yang digaji, tidak ada satupun yang full timer, semuanya adalah volunteer. Dan tahukah Bapak Ibu kalau volunteer itu hanya mengandalkan inisiatif untuk melayani, kerinduan untuk melayani. Karena kenapa? Kita percaya kalau kita sudah ditebus, kita sudah diberikan anugerah, apa sih yang bisa kita lakukan buat Tuhan selain kita melayani? Untuk itu kita punya inisiatif untuk oke, ayo gitu. Ya. Di tempat ini juga ada jargonnya family. Gereja ini adalah gereja hubungan, gereja family. Tapi mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang bilang, family-nya mana? Family-nya mana? Kok saya nggak pernah disapa? Kok saya nggak pernah ditanya? Kok saya sedang dalam kesulitan dibiarkan sendiri? Pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu punya inisiatif untuk membuka diri? Ya, membuka diri Bapak Ibu Saudara supaya kami boleh masuk, mengenal lebih dalam. Ya. Jangan-jangan sebetulnya kita menyediakan coffee break, kita menyediakan sedikit snack, kalau nggak ular, wah, snack, ya, supaya apa? Supaya Bapak Ibu tinggal dulu sebentar, ya, ngobrol dulu, ngopi-ngopi dulu, minum dulu. Jen, tadi mulut kering gak Jen? Kering ya? Makanya maaf ya kalau saya banyak minum. Kalau Bapak Ibu dari tempat ini, mulut tuh cepat kering ya. Oke? Nah, kita menyediakan kopi, kue-kue kecil. Ya, buat apa? Supaya Bapak Ibu bisa tinggal sebentar. Jangan buru-buru pulang. Ini baru doa berkat udah langsung keluar, pencet lift, turun ke bawah. Ya, bagaimana kita bisa mengenal Bapak Ibu Saudara sekalian? Punyalah inisiatif sedikit untuk oke, saya mau tinggal lebih lama, ngopi dulu, ngobrol dulu. Dari situ mungkin kita tahu, oh ternyata Charlie itu punya usaha konveksi. Oh ternyata di gereja ini banyak loh yang punya usaha konveksi. Ada William, ada Charlie, ada Jensen juga, banyak lah. Cuman mungkin ada yang anak kecil, ada yang buat dewasa, ada yang bikin hoodie kayak Oden dan lain sebagainya. Oh ternyata ada juga yang bisnisnya apa ya di sini ya? Misalnya Mr. Wang itu kerjanya di KHTEK ya Mr. Wang ya? Nah tentang akunting, nah mungkin dari ngobrol-ngobrol itulah, oh ternyata ada Powell yang punya usaha keripik kentang Vanlanda yang paling endes, kata orang zaman sekarang, paling enak. Ya, oh begitu tahu nanti di supermarket, oh ini nih keripik kentangnya Powell yang ada di gereja kita. Jangan cuman beli kalau pas ada gratisan. Tapi belilah, ya. Saya juga belajar nanti akan beli. Waktu itu saya di Bali, saya beli truk, saya foto ya Powell ya. Wah, udah nyampe ke Bali. Jadi disitulah inisiatif-inisiatif itu berkumpul. Jadi saya mau kita belajar hari ini tentang inisiatif. Inisiatif juga buat Om Hengki, ya, papanya Kak Oci, tante, yang tiap minggu pagi mengirimkan WA. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Simple, sederhana. Tapi buat yang menerimanya, Om, terima kasih. Bukankah itu suatu inisiatif untuk kita saling mendekatkan diri? Oke? Jadi, yuk kita belajar lebih lagi, ya. Oke, apa sih yang bisa kita pelajari dari inisiatif ini? Oke? Pointernya. Ya, kita baca dulu sebagai dasar dari segala sesuatu firman Tuhan. Matius 24 ayat 12, ya.
Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini yang firman Tuhan katakan, bahwa di kemudian hari, di akhir zaman, kasih orang akan semakin dingin. Ya, kalau dulu antar tetangga kita kenal. Kalau dulu keluarga saya juga sama, setiap hari Minggu suka ngumpul di rumah emak. Karena emak masih hidup. Tapi sekarang ketika emak sudah tidak ada lagi tetua yang kita bisa mengumpulkan orang. Sudah tercerai berai. Ya, firman Tuhan katakan kasih menjadi tawar gitu loh. Ya, menjadi dingin. Mungkin inilah yang menyebabkan seringkali kita tidak punya inisiatif untuk mengasihi, untuk melayani. Karena kenapa? Kasih dalam diri kita semakin dingin, semakin sebodoh, semakin cuek, sebodoh teuing. Ya, yang penting saya harus bekerja, yang penting saya harus berusaha mencari nafkah, ya, tidak peduli lagi dengan hubungan. Saya bersyukur, ya, untuk Brother Willy, ya. Kita baru kenal loh. Willy ini dari Cianjur, pindah ke Bandung, dikenalkan sama Kak Oci. Ketemu sekali dua kali, tapi yang luar biasa apa? Inisiatif Willy ini untuk mendekat terus. Ya, saya cerita dulu sama Kak Oci, saya punya portal time. Ya, di mana kalau malam-malam saya curhat ke Kak Oci itu ada satu portal di depan rumah Cicencen yang dulu yang masih jelek gitu ya. Ada portal, kita ngobrol sampai jam 1 malam gitu, ngobrol. Ya. Dan Willy terinspirasi dengan itu. Kemudian nggak mungkin kan sekarang saya di dalam portal katanya gitu ya, malam-malam. Tapi mungkin saya ganti dengan apa, Will? WhatsApp time. Wah, itu dengan intonasinya yang terngiang-ngiang di kepala. Bro, WhatsApp time. Wah, 7 menit. Ya, 7 menit. Nah, kenapa? Saya menghargai itu. Willy punya keinginan, inisiatif untuk mendekat. Meskipun orang baru di tempat ini, ya, tapi Willy punya keinginan untuk mendekatkan diri. Itulah family. Oke? Selanjutnya. Definisi inisiatif itu ini sebenarnya sederhana. Oke? Orang yang mempunyai ide, kemudian menuangkannya pada pemikiran yang kreatif. Dan mampu mengeksekusinya menjadi sebuah tindakan. Pelan-pelan kita baca sama-sama. Oke? 3, 2, 1. Definisi inisiatif adalah orang yang mempunyai ide, kemudian menuangkannya pada pemikiran yang kreatif dan mampu mengeksekusinya menjadi sebuah tindakan. Biasanya inisiatif muncul secara alami, spontan, dan out of the box. Bingung nggak? Bingung. Sederhananya gini, orang yang bekerja, orang yang melakukan sesuatu tanpa diminta terlebih dahulu, itulah inisiatif. Kalau kamu melakukan suatu pekerjaan tapi disuruh dulu, diminta dulu, itu bukan inisiatif. Inisiatif adalah ketika kita melakukan sesuatu tanpa diminta. Saya datang lebih pagi beresin bangku. Saya datang lebih pagi siapin konsumsi. Saya datang lebih pagi siapin air dan teh tanpa diminta. Itulah inisiatif Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu sederhananya, udah. Nggak usah mikir panjang-panjang. Ketika Bapak Ibu melakukan sesuatu tanpa diminta, itulah inisiatif. Ingat film tadi? Ingat film tadi? Ketika ada pot, ada curugan air, daripada mubazir, dia geret. Ada yang nyuruh nggak? Ada. Ketika ada ibu-ibu mau kesulitan mendorong roda, dia minta nggak ibu-ibunya? Enggak, dia lari untuk menolong. Bahkan ketika ada guguk, ya, yang cuma dia kasih daging. Ya, apalagi tadi? Oma-oma di dalam mungkin dia tinggal sendiri. Setiap pagi dia gantungkan apa bilangnya kalau pisang? Sesisir pisang tanpa diketahui oleh si oma tadi. Atau ada juga yang mungkin diketahui karena kenapa? Ada anak kecil yang mencari donasi supaya dia bisa sekolah. Meskipun dia kekurangan, tapi dia oke, mau. Itulah inisiatif. Tanpa diminta, melakukan sesuatu karena ada kasih di dalam diri. Atau ada juga tadi engkau om-om yang cuma bisa geleng-geleng, geleng-geleng, dan geleng-geleng. Tanpa melakukan apapun. Geleng-geleng, geleng-geleng, dan geleng-geleng. Ya, ada yang engkau yang masak tadi juga cuma bisa apa? Geleng-geleng, geleng-geleng,
Ya. So, apa yang Bapak Ibu pilih? Apakah kita akan menjadi orang yang punya inisiatif untuk melakukan meskipun hal-hal kecil? Atau cuman bisa geleng-geleng? Jangan nanti pulang gereja kalian jadi geleng-geleng terus ya. Oke? Atau yang diingat geleng-gelengnya doang. Oke? Selanjutnya. Inilah inisiatif. Ada 3 kata kunci. Kemudian yang pertama ide. Kemudian orang yang kreatif. Dan yang paling penting adalah harus melahirkan sebuah tindakan. Asik ya, thank you. Istriku. Dia bertumbuh terus ya, dulu cuma bisa selewat-selewat, sekarang lebih baik lagi ya. Oke ya. Jadi inisiatif harus selalu diakhiri dengan tindakan. Dan selalu berdampak pada, nggak mungkin yang namanya inisiatif tidak ada tindakannya. Itu cuma mimpi, itu cuma sebatas ide, itu cuma sebatas pemikiran saja. Belum masuk menjadi satu tindakan. Inisiatif yang paling penting, yang utama harus sampai pada tindakan. Saya kasihan lihat si ibu itu nggak punya uang. Saya kasihan ya, dia belum punya pekerjaan. Kasihan ya, hanya kasihan, dan kasihan. Lakukan sesuatu, kumpulkan, kita sumbangkan buat panti asuhan Easy to Share, oke? Lakukan, bertindak, itulah inisiatif. Jangan tunggu, lakukan meskipun mungkin hal-hal kecil. Ya, ini di rumah saya kayaknya iya ya. Udah banyak tuh buku-buku yang kayaknya udah gak kepake tapi masih layak dibaca. Baju-baju yang udah kesempitan tapi masih bagus. Atau mungkin sepatu, tas, dan lain sebagainya. Yuk kumpulkan. Ya, punya inisiatif untuk berbuat baik. Oke? Inisiatif selalu diakhiri dengan tindakan. Dan selalu berdampak pada orang lain. Bukan berdampak pada diri sendiri. Untuk kesombongan diri sendiri. Bukan Bapak Ibu. Tapi selalu berdampak pada orang lain. Yesaya 32 ayat 8. Ya. Tetapi orang yang berbudi luhur, ya, berbudi luhur, merancang hal-hal yang luhur, dan ia selalu bertindak demikian. Ini Yesaya yang bilang. Tetapi orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur, dan ia selalu bertindak. Jadi bukan hanya berbudi luhur, bukan hanya sampai ke pemikiran, tapi harus melahirkan tindakan. Oke? Tindakan. Katakan sama-sama. Bertindak. Katakan kanan kirinya. Bertindak. Lihat belakangnya. Kalau kanan kiri biasanya suami istri. Belakangnya biasanya gak kenal. Sambil lihat. Oh ada. Katakan bertindak. Oke? Nah. Kita akan belajar. Oke? Banyak di Alkitab tokoh-tokoh yang bisa menginspirasi kita tentang inisiatif. Ya. Kita akan belajar dalam Alkitab. Setidaknya mungkin ada 20 tokoh dan kita akan bahas satu-satu. Cuci ya. Dalam hati kebanyakan. Kita kurangin lah 10. Masih kebanyakan juga. 5 aja. Oke, secara singkat ya. Kita akan belajar. Ya. Keunikannya masing-masing ini luar biasa loh. Tapi benang merahnya adalah mereka punya daya inisiatif yang tinggi. Yang pertama. Nah, oke. Abraham. Kita akan belajar dari satu orang, tokoh Alkitab dari Perjanjian Lama, namanya Abraham. Kejadian 13 ayat 8. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Oke, di sini Abraham orang yang punya inisiatif pertama untuk menghindari perselisihan antara Abraham dan Lot. Seperti kita tahu, Abraham keluar dari Ur Kasdim ke satu tanah yang tidak tahu. Ya, Abraham keluar dari Ur Kasdim bersama dengan keponakannya yang namanya Lot. Kalau keponakan biasanya lebih muda. Oke? Tapi dengan berjalannya waktu, dua-duanya ini hanya punya ternak yang banyak. Ya, mungkin ribuan.
Sehingga terjadilah perebutan untuk menggembalakan kambing domba. Karena kambing domba butuh makan, butuh rumput, butuh air. Sehingga yang terjadi apa? Seringkali gembala Abraham dan gembala Lot bentrok, cekcok, rebutan. Dan disitulah Abraham punya inisiatif pertama kali untuk ngomong, Lot, daripada, bukan bolot ya, Lot, ini bukan malih sama bolot, bukan ya. Ini Abraham sama Lot, bukan malih sama bolot, meskipun mereka juga sama. Aduh. Oke, Lot, daripada lu sama gua berantem, daripada gembala lu sama gembala gua berantem, mendingan sok tuh yang sebelah kiri, sebelah sana, yang ini sebelah kanan. Kalau lu ke kiri, gua yang ke kanan. Kalau lu yang ke kanan, gua yang ke kiri mengalah. Inisiatif untuk menghindari perselisihan. Inisiatif untuk mengalah. Meskipun Abraham punya hak untuk menentukan, udah daripada kita berantem, lu ke sana, gua ke sini. Beres, awas ya kalau ketemu lagi. Larang tuh gembala lu, jangan ambil lahan gua. Gua kan udah kasih lahan segede gitu buat lu. Bisa aja Bapak Ibu. Tapi Abraham punya inisiatif untuk mengalah. Soklah, lu pilihmu yang mana. Abraham kita belajar inisiatif. Oke? Selanjutnya Daud. 1 Samuel 17 ayat 22. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Diceritakan suatu hari datanglah Goliat, tinggi besar. Kalau nggak salah sekitar 3 meter tingginya, bayangin. Sedangkan Daud di firman Tuhan katakan umur 17, pipinya kemerahan, lucu, unyu-unyu. Di sini siapa yang 17 tahun? Wah, bener. 17 plus kayaknya ini. Oke, Daud itu unyu-unyu, masih muda. Datanglah Goliat, tinggi besar, ya, berewokan mungkin, ya, dan menghina bangsa Israel. Semua ketakutan. Jenderal-jenderal juga Israel ketakutan. Bahkan Saul sendiri ketakutan. Tapi kemudian kucuk ada satu pemuda masih merah, ya. Dia bilang, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Daud punya inisiatif pertama kali untuk melawan Filistin. Diminta enggak? Enggak Bapak Ibu. Baca, tidak diminta oleh Saul. Tolong cari namanya si Daud, suruh menghadapi. Tidak Bapak Ibu. Daud yang datang sendiri kepada Saul menawarkan diri untuk melawan Goliat. Dan tadi saya bilang kan kreatif. Orang kalau melawan tentara, kalau perang udah pasti pakai senjata. Udah pasti pakai ya perlengkapan lah. Zaman sekarang mungkin pistol. Wah, siapa di sini yang suka main apa? Senapan itu apa? Airsoft gun. Mungkin tahu jenis-jenis dari senapan. Tapi Daud ini kreatif loh. Dia cuman pakai umban sama batu untuk melawan Goliat. Di sini sekali lagi kita belajar dari Daud bagaimana dia punya inisiatif untuk menawarkan diri, saya aja yang maju, saya aja yang berperang, saya aja yang mengalahkan Goliat. Inisiatif Bapak Ibu. Selanjutnya, Timotius. Ya. Tadi kan perjanjian lama, sekarang di perjanjian baru. Karena tidak ada seorang pun yang sehati dan sepikir dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Ini yang ngomong adalah Paulus. Ketika Paulus akan mengirimkan atau mengutus Timotius ke satu jemaat. Oke? Di situ Paulus bilang, cuman ini nih, cuman Timotius yang sehati sepikir dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentingan siapa? Kepentinganmu. Bukan hanya kepentingan Paulus, bukan hanya kepentingan Timotius, tapi Timotius ini memperhatikan kepentingan jemaat.
Di sini kita belajar bahwa Timotius juga punya inisiatif. Nggak mungkin dong orang yang memperhatikan kepentingan tapi tidak bertindak. Tadi kan definisi dari inisiatif adalah harus melahirkan tindakan. Nah, Timotius orang yang punya inisiatif untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Nggak mungkin dia memperhatikan kepentingan jemaat kalau dia tidak punya inisiatif. Nggak mungkin Bapak Ibu. Sudah 3. Abraham, Daud, Timotius. Cukup belum? Belum. Ini yang paling rajanya nih. Ya. Siapa? Tuhan Yesus. Wah, kalau udah Tuhan Yesus turun sih udah parah nih. Sorry aja. Tuhan Yesus ngomong ini, 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah telah lebih dulu. Bahkan Tuhan Yesus pun punya inisiatif untuk mengasihi kita lebih dulu. Kalau kita bisa mengasihi orang lain, kalau kita bisa membantu orang lain, jangan lupa Tuhan Yesus bilang, aku, Allah telah terlebih dahulu mengasihi kamu. Jadi hari ini kita belajar dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kalau kamu mau jadi hebat, kalau bapak ibu ingin jadi orang yang hebat, kalau anak-anak kita suatu saat ingin jadi orang yang hebat, ajarkan anak-anak kita untuk punya inisiatif. Inisiatif untuk melayani, inisiatif untuk bawa mereka ke sekolah minggu, belajar firman Tuhan. Karena di sekolah minggu lah mereka akan belajar firman Tuhan dengan usia mereka. Bawa. Easy to Share salah satu programnya adalah bagi nasi bungkus pada waktu pandemi, ya. Dan saya meskipun nggak kebagian masak, tapi karena ada seseorang yang memang kesulitan untuk membagikan, saya dengan suka hati membagikan itu di jalan. Tapi saya bawa anak saya. Saya nyetir, anak saya yang ngasih ke pemulung lah, ke orang-orang yang membutuhkan. Supaya apa? Supaya saya sedang mengajarkan anak saya untuk punya empati. Untuk punya inisiatif dalam melayani. Punya inisiatif dalam memberi. Ketika itu saya sambil ngajarin. Tuh Kay, kamu harus bersyukur. Waktu itu Caleb belum ada. Tuh Kay, harus bersyukur. Kamu punya bisa makan enak, bisa ke sekolah dan lain sebagainya. Dan akhirnya saya pun lihat Mona juga ya. Mona dengan Yusuf sama. Mereka foto membagikan makanan. Tapi anaknya yang turun. Iip juga sama. Dan mungkin hampir semua yang punya anak. Cifrida juga ya. Nah, kenapa? Ini bukan sekedar membagikan nasi bungkus Bapak Ibu. Nasi bungkusnya iya buat mereka membantu. Tapi ada yang terlebih lagi. Kita sedang mengajarkan anak kita untuk berinisiatif. Membantu orang-orang yang sedang kesusahan. Om Hengki kemana-mana seperti papa saya. Bawa selang. Ya, ada orang yang lagi mogok ya Om ya. Dibantu, diberikan bensin. Secangkir bensin buat orang yang lagi mogok itu alhamdulillah gitu loh. Ya, apalagi lagi panas harus ngedorong. Tiba-tiba ada Om Hengki naik motor. Pak, kenapa? Bensin? Ayo sini saya kasih. Bukan kaset. Nah, saya percaya itu inisiatif yang sedang diajarkan orang tua kepada anak-anaknya. Oke? Selanjutnya. Ada satu orang yang kita akan belajar lebih banyak. Yusuf. Yusuf Emmanuel ada di sini. Tapi ini Yusuf yang lain. Oke? Yusuf. Bapak Ibu banyak pasti dengar tentang kisahnya. Sudah bosan Wan? Sudah bosan, sudah tahu? Iya, oke. Yuk kita belajar sama-sama lagi, oke? Mendapat kasih dan diberi kuasa oleh tuannya. Tolong Jolin bisa dikeluarkan ayatnya. Nah di sini nih Jolin kerja keras nih. Gak apa-apa ya kita tunggu. Saya sengaja gak semua ke satu karena panjang. Kedua supaya kita juga belajar sama-sama. Oke? Kejadian 39 ayat 4 sampai 6. Bapak Ibu nangkap ya sampai sini ya. Bagaimana kita belajar tentang inisiatif. Sederhana Bapak Ibu. Tapi saya percaya kalau kita ajarkan buat anak-anak kita akan jadi dahsyat. Kita sudah belajar. Orang-orang menjadi hebat karena punya inisiatif. Abraham, Daud, Timotius. Bahkan Yesus sendiri. Dan sekarang kita belajar dari Yusuf. Saya percaya kalau anak-anak kita sejak kecil diajari tentang inisiatif, saya percaya mereka akan jadi luar biasa. Casey, wow saya harus saksikan. Casey anak saya itu dari kecil ya,
Casey waktu Om punya Keira tuh Casey umur berapa? SMP kelas? Anggaplah kelas 1 lah gitu ya. Bayangkan, enggak. Anak Om tuh umur 8, sekarang umur 7. 10 tahun. Umur 10 tahun, seorang anak 10 tahun, lagi asik-asiknya pengen main, tapi Casey ini menawarkan, Om, nanti Keiranya dijaga sama Casey aja. Dari kecil loh. Casey ini belajar untuk berinisiatif, karena kenapa? Saya tugas, WL, istri saya main musik, anak saya terlantar, tiba-tiba ada Casey yang menawarkan. Padahal umur 10 tahun. 10 tahun. Om, nanti gak apa-apa sama Keiranya sama Casey aja. Bayangkan, anggaplah 12 tahun lah, kelas 6 SD. Buat saya itu luar biasa. Papa saya bilang, kalau di satu gereja ada anak kecil lari-lari, ya, bandel, baong, pasti itu anak pendetanya katanya gitu. Karena ngerasa ini punya gua, gereja ini punya gua. Tapi saya di tempat ini saya tidak mendapati itu. Brian, kayak semuanya baik-baik loh. Bahkan mereka mau care sama anak-anak yang lain juga saya lihat. Ya, anaknya tuh nempel. Sekarang Caleb juga nempel kemarin ya. Nggak mau sekolah minggu, diajakin sekolah minggu. Mau akhirnya sama Casey. Thank you Casey ya. Nah, kita baca. Kejadian 39 ayat 4 sampai 6. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu dan karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Di sini ceritanya Yusuf diberikan kekuasaan penuh oleh Potifar untuk mengurus rumah tangga. Dari mulai makan pagi sampai makan malam. Firman Tuhan katakan yang tidak diberikan itu hanya Potifar istrinya dan dia makan gitu loh. Semua hal diserahkan kepada Yusuf. Ada nggak karyawan yang kita percaya full kalau dia nggak punya inisiatif? Nggak mungkin dong Bapak Ibu, benar nggak? Kalau kita tidak percaya sama satu orang karyawan, tidak mungkin kita akan menyerahkan semua hal tek-tek bengek ke orang tersebut. Dia pasti orang yang luar biasa, pegawai yang luar biasa, pegawai yang punya inisiatif. Di sini pengusaha-pengusaha pasti saya yakin punya orang-orang yang oke nih, gue tuh percaya banget nih sama dia. Itulah Yusuf. Selanjutnya, pada waktu dia menjadi kesayangan kepala penjara, ya. Bahkan ketika Yusuf dijebloskan ke dalam penjara, firman Tuhan katakan dia menjadi kepercayaan dari kepala sipir. Mungkin nggak sipir membolehkan Yusuf jalan-jalan di dalam penjara, padahal dia juga tahanan? Nggak mungkin dong. Kenapa? Karena kepala sipir ini percaya kepada Yusuf. Dia bisa diandalkan. Bahkan seolah-olah dia menjadi sipir bayangan. Orang kepercayaan dari sipir tersebut. Saya percaya karena kenapa? Yusuf punya rasa tanggung jawab, inisiatif yang tinggi untuk membantu orang lain. Ingat gak ada satu kisah Yusuf, boleh dibuka gak ya ayatnya? Mungkin di Kejadian 39 ini coba. Ada yang tentang kepala penjara. Bukan, maksudnya gini, kan waktu di penjara ada juru minuman dan juru roti, ya. Saya lupa mencantumkan ayatnya, tapi di situ dikatakan gini, ketika juru yang diselamat itu juru apa, Ci? Ada yang bisa bantu? Ya, ada juru minuman, ada juru roti. Yang satu akhirnya dipancung, dihukum, yang satu lagi diselamatkan. Nah, di satu ayat dia ngomong gini, si juru itu tuh duduk termenung sedih. Karena kenapa? Dia itu tidak bersalah Bapak Ibu. Dia tidak bersalah tetapi dijebloskan ke dalam penjara. Dan ya Yusuf datang. Yusuf menghampiri, disebutkan. Yusuf menghampiri juru minuman kalau nggak salah. Juru minuman itu dan bertanya, kenapa atuh kamu teh meni sedih pisan?
kunaon, gitu loh kalau orang Sunda ya. Kenapa? Dan ditanya, aduh saya teh di penjara gini. Dan dibantu. Sampai akhirnya juru ini pulih kembali pekerjaannya. Diampuni. Sudah ada. Nah, ketika pada waktu pagi Yusuf datang kepada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia di dalam rumah tuannya itu, mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Kenapa kamu sedih? Perhatikan, Yusuf punya inisiatif untuk mendatangi pegawai-pegawai Firaun ini. Kenapa? Bertanya. Pernah nggak kita lagi sedih, kemudian ada orang yang cuma nepuk punggung aja, bahagianya luar biasa. Yang kuat ya bro, yang kuat ya, lu pasti bisa. Cuman gitu doang Bapak Ibu. Mengencourage, memberikan kekuatan, itulah Yusuf. Dan tahukah, gara-gara dia menolong pegawai Firaun ini, pegawai Firaun inilah yang memberitahukan bahwa di penjara ada satu orang yang bisa menafsirkan mimpi. Bagaimana kalau Yusuf cuek? Sabodo, urang oge keur di penjara, urang oge keur susah. Urang oge keur lieur, hayang-hayang keluar, ya kumaha carana? Ya, tiba-tiba ada orang sabodo teuing lah. Terserah. Gua mau diam aja, sabodo. Gimana? Mungkin tidak ada orang yang akan memberitahukan kepada Firaun bahwa ada orang yang bisa mengartikan mimpi. Justru di tempat inilah stepnya, batu loncatan Yusuf bisa keluar dari penjara. Karena kenapa? Ada orang yang memberitahukan kepada Firaun, Raja di penjara saya ada loh teman yang bisa menafsirkan mimpi. Dan saya buktinya saya dikembalikan kan ke dalam posisi semula. Boleh gak Raja? Raja panggil orang ini untuk menafsirkan mimpi Raja Firaun. Karena pada waktu itu Raja Firaun bermimpi tentang lembu. Yang tentang kelaparan 7 tahun. Perhatikan ketika dia melakukan hal kecil. Berinisiatif melakukan hal yang kecil. Sepele hanya bertanya, kenapa kamu bermuram? Disitulah titik balik dari Yusuf. Mungkin hari ini ada orang-orang yang Tuhan ingatkan dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk dibantu. Jangan keraskan hatimu. Call. Ada yang bisa gue bantu gak? Gue gak tahu nih digerakin temen. Oh gue teh pengen cerita. Mungkin dia cuma pengen cerita dan didengerin. Mungkin suatu saat balikan mereka yang akan membantu. Oke? Jangan sepelekan hal-hal kecil. Selanjutnya. Ya, bahkan dia menjadi akhirnya kepercayaan. Nah yang terakhir, Yusuf juga punya inisiatif untuk terlebih dahulu mengampuni saudara-saudaranya. Padahal saudara-saudaranya yang memasukkan dia ke dalam sumur. Diangkat lagi kemudian dijual. Ada gak yang lebih pahit dari dijual oleh saudara sendiri? Yusuf boleh marah gak? Gila gua masih kecil lu jual gua ke Mesir. Sing kira-kira atuh lu kok teganya menjual saya menjadi budak di Mesir. Tapi Yusuf ngomong apa? Tuhan sedang seolah aku tuh mendahului saudara-saudaraku untuk memberi makan. Bayangkan, Yusuf punya inisiatif untuk mengampuni terlebih dahulu. Memaafkan saudaranya lebih dahulu. Meskipun dia punya alasan untuk dan punya power. Jangan lupa, Yusuf yang terakhir itu bukan Yusuf yang biasa. Dia seorang perdana menteri. Dia cuman suruh, itu dulu pernah jahat sama gue. Lu masukin tuh. Beres perkara, beres. Udah hilang. Yang akan balik lagi hilang. Ya. Tapi dia punya inisiatif mengampuni. Dan dengan cara itulah dia memelihara bangsanya. Kalau ini tadi bilang, dunia akan berubah kalau ada orang yang memulai. Ini kok, ada Yusuf yang memulai dan dia memberkati bangsanya. Sehingga bangsanya terpelihara. Amin. Inisiatif. Hal kecil tapi berdampak besar. Oke, selanjutnya. Ini jam berapa ya? Saya masih punya waktu, takutnya kelamaan. Oke, secara cepat aja. Hal-hal yang harus kita ingat dalam berinisiatif, kita punya hati yang peduli. Ya, seperti tadi film tadi.
aduh gak enak gitu lihat sesuatu. Peduli, apa sih untungnya cuman ngegeser pot doang. Ya, mungkin dampaknya tuh gak banyak gitu loh. Tapi karena dia peduli, dia geser tuh potnya sehingga suatu saat berbuang. Berda. Oke, belepotan, sorry ya. Dia dorong rodanya. Dan lihat senyumnya, lihat senyum si emak tadi yang didorong tuh. Rodanya yang didorong, sumringahnya itu. Ya. Lihat tadi anak kecil, aduh saya paling nangis pas lihat anak kecil tadi yang pakai seragam. Terus lihat muka si orang itu, ketawanya itu tulus banget. Coba nanti lihat lagi sok videonya di rumah. Kalau kata Willy ini video mengandung bawang katanya. Ya Will, coba lihat lagi ekspresinya itu. Ketika kita peduli sama orang lain dan kita lihat ekspresi mereka, itu tuh gak terbayar Bapak Ibu. Selanjutnya, peduli ya. Kemudian, kreatif. Ya, Tuhan itu juga Tuhan yang kreatif. Dia orang yang menciptakan segala sesuatu. Oke? Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Bagaimana kalau Allah tidak punya inisiatif untuk menciptakan langit dan bumi? Tidak mungkin yang namanya langit dan bumi terjadi dengan sendirinya. Karena firman Tuhan berkata, baiklah. Jadi ada inisiatif penciptaan. Tidak mungkin dunia ini terjadi dengan sendirinya. Dunia ini terjadi karena ada orang yang punya inisiatif, Allah Bapa, untuk menciptakan dunia ini. Kemudian terjadilah hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3, hari ke-4, hari ke-5, hari ke-6. Ya, bahkan di hari ke-6, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Nggak mungkin dia menciptakan manusia kalau nggak ada inisiatif. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya lah mereka. Kita ada hari ini karena ada inisiatif Allah untuk menciptakan kita. Amin. Selanjutnya, proaktif. Nah ini, tadi kan ada ide, ada kreatif. Dan yang terakhir ada tindakan. Tindakannya apa? Berani bertindak, mengambil keputusan. Bahkan mungkin ya dalam situasi yang tidak baik. Ya. Firman Tuhan katakan di Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi firman Tuhan katakan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Lakukan tindakan, lakukan sesuatu. Ya. Kalau teringat, aduh ada saudara nih yang harus dibantu, langsung telepon, kira-kira apa yang bisa dibantu. Ya. Apakah hanya sekedar seperti tadi, hanya mengencourage saja? Atau memang ada bantuan yang harus diberikan? Ya, tentu sesuai dengan kemampuan kita. Ya, membantu sesuai dengan kemampuan kita dan apa yang kita miliki. Tapi poinnya di sini bukan seberapa banyak, bukan seberapa besar Bapak Ibu. Inisiatifnya. Ya, hanya untuk bertanya, menanyakan kabar, menepuk pundak, memberikan kekuatan, itu saja sudah lebih dari cukup. Selanjutnya, bahkan firman Tuhan lebih gila lagi. Bukan hanya sekedar inisiatif. Do more, lakukan yang terbaik. Matius 5 ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Bahkan firman Tuhan itu lebih lagi dari sekedar inisiatif. Lebih dari sekedar tindakan. Tapi lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Terakhir, saya mau cerita tentang keluarga. Ya, saya dengar suatu podcast tentang anak-anak. Podcast ini bilang gini, jangan seseorang anak itu tidak punya inisiatif, ya, tidak punya inisiatif karena pada waktu masa lalunya, ketika dia melakukan suatu hal yang inisiatif atau kreatif, kita melarang. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jangan ini, jangan itu. Jadi ketika anak itu melakukan sesuatu inisiatif, ya, mungkin salah. Kemudian kita menghukumnya atau melarangnya. Sekali, 2 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali, malas akhirnya.
Akhirnya kreativitas itu dibunuh, akhirnya kreativitas itu dipadamkan, dan ketika kreativitas itu dipadamkan, inisiatifnya juga padam. Ada orang yang cuek aja di rumah. Orang tuanya sibuk, dia cuek aja. Asik dengan handphonenya, asik dengan gadgetnya, asik dengan laptopnya. Mari Bapak Ibu ajarkan anak-anak kita sejak dini ya untuk berinisiatif. Tolong tuh itu. Bapak saya ingat banget kalau kayak gini saya suka kangen sama bapak saya. Karena kenapa? Bapak saya itu orang yang di rumah itu ya, kalau ada yang ulang tahun nih, tidak boleh beli mie ke orang lain. Papa saya sendiri yang masak. Dia beli mie, dia beli daging, dia beli lapcong, dia beli segala macam. Dia masak sendiri loh. Buat semua, ya udah pastilah saya anaknya. Bahkan adik-adik saya yang lain ada Maria, ya mungkin kenal ya, Maria, Evan, Bu Uas. Secara itu memang bukan keluarga inti, tapi papa saya itu punya inisiatif, pokoknya kalau ulang tahun bikinkan mie. Papa saya punya inisiatif kalau pas pulang saya malam dia kupasin buah apapun lah, udah makan belum? Itu selalu bertanya, aduh hal-hal sepele sebetulnya. Tapi itu yang bikin kangen Bapak Ibu. Ya, saya cuma mau bilang keluarga juga harus dibangun dengan inisiatif. Nggak mungkin seperti yang tadi awal saya bilang suami istri, laki-laki perempuan tidak punya inisiatif kemudian membentuk suatu keluarga. Yang lucu adalah ketika sudah jadi keluarga, dia juga nggak punya inisiatif untuk mempertahankan keluarga ini. Memelihara keluarga ini. Cuek. Ya. Saya mau katakan, ayo Bapak Ibu, di sini yang sudah berkeluarga, adalah apakah suaminya atau istrinya yang punya inisiatif untuk minimal ya seminggu sekali makanlah. Saya nggak ngomong makan yang mahal loh Bapak Ibu. Ya, saya tuh paling seneng, paling sering, paling suka kalau ke Kiara. Tahu Kiara Pak di Jalan Jakarta? Saya paling suka karena kenapa? Murah. Murah Bapak Ibu. Kalau nggak masuk cuman olahraga di luar, nggak bayar. Kalau pengen nonton air mancur yang menarik itu, cuma bayar 10.000 perak. Kalau mau pinjam sepeda, cuma 6.000 perak. 1 jam. Sampai segempornya tuh kelilingin tuh si Kiara Pak. Yang saya mau, yang saya maksudkan bukan uang yang dikeluarkan. Tetapi inisiatif untuk memelihara. Karena ketika saya main di Kiara Pak, pasti saya main sama anak-anak saya lupain tuh handphone saya. Kalau di rumah kan handphone deui. Tapi kalau kayak gitu kan enggak, saya ya udah kita main. Naik sepeda lah, apa segala macam. Saya paling suka ke Kiara. Atau setahun sekali, setahun 2 kali liburan lah sama-sama dengan keluarga. Punya inisiatif untuk yuk mempertahankan keluarga. Ya. Atau apalah hal-hal kecil yang menyenangkan gitu loh. Saya percaya suatu keluarga itu ya, rumah tangga itu harus dipelihara. Harus dijaga. Jangan diantepin. Kalau diantepin nanti lalang-lalang kan tumbuh. Ya, akhirnya rumput tetangga kok kayak lebih bersih ya. Rumput tetangga kayak lebih hijau. Padahal rumputnya gak pernah dibersihin. Padahal mungkin rumputnya juga lebih bagus, tapi gak pernah dibersihin, gak pernah dirawat. Saya komitmen ikut camp setahun sekali minimal tentang keluarga. Promosi sedikit. Tanggal 21 dan 22 ada camp keluarga MRC. Saya ajak yuk Bapak Ibu yang nggak ada kerjaan tanggal 21 dan 22 Oktober nginep sehari di Shalom, ikut camp ini. Saya udah 5 kali dan saya selalu dapat berkat. Buat saya, nah kalau yang rohani gini biasanya istri saya punya inisiatif. Kalau saya inisiatifnya makan, main, liburan. Kalau istri saya inisiatifnya lebih kayak gini, ikut retreat yuk, retreat ya. Tapi karena saya pengen menyenangkan istri saya, ya udah ayolah sekali. 2 kali, kok dapat berkat ya? Sekarang dihitung-hitung sudah 5 kali. Camp yang sama, sesi yang sama. Tapi saya selalu dapat berkat yang berbeda-beda. Belajar, pelihara rumah tangga kita, pelihara keluarga kita. Ikut hal-hal yang positif seperti ini. Ya. Yang terakhir, jangan sepelekan hal-hal kecil Bapak Ibu. Ini benar-benar terakhir. Jam berapa sekarang? Takut kelamaan. Pemain musik boleh siap? Saya kesaksian sedikit ya. Jangan sepelekan hal-hal kecil seperti Yusuf tadi. Mungkin dia cuma sepele nanya, kenapa Pak? Kok sedih, kok murung, kok nggak bergembira, kok bermuram. Itulah titik balik Yusuf
bisa keluar dari penjara dan menjadi Perdana Menteri, ketemu Firaun. Kalau sekarang ketemu Jokowi, kita orang biasa tiba-tiba dipanggil ketemu Jokowi karena kita membantu misalkan ajudannya Jokowi. Gila gak? Sepele cuma nanya kenapa. Adik saya punya usaha WO, ya, wedding organizer. Satu waktu dia punya satu klien, yang klien ini klien bukan lagi kakap, paus, ya. Semua yang ditawarin, hap gitu, bener. Kalau kakap itu kan ditawarin ini, icip-icip dikit, ya udah ambil, icip-icip, oke lah ambil. Kalau klien ini ditawarin apa? Hayu, seneng banget kan kita punya klien seperti ini ya, ditawarin apapun mau gitu. Nah, awalnya gimana coba? Awalnya keluarga ini sebetulnya bukan langganan WO adik saya, bukan. Ada satu WO yang jauh lebih besar, jauh lebih dulu. Keluarga besar ini langganan ke WO ini. Satu waktu si tante ini datanglah ke undangan saudaranya. Kebetulan WO-nya adik saya. Ya. Tante ini keluar dari mobil, kebetulan nggak tahu gimana lah caranya. Adik saya itu ada di depan, kemudian dia tuntun si tante. Ayo tante, saya tuntun supaya nggak jatuh, tante hati-hati ya tante ya. Memang adik saya itu manis, ya, penakluk tante-tante katanya. Ya, ayo tante. Terus tante itu bilang ke saha eta teh, gitu doang. Saha eta teh. Oh eta teh ieu kieu weona kieu. Oh. Akhirnya adik saya ini dipanggil lah karena dia memang mau menikahkan. Pertama kali adik saya bekerja di Bali, event di Bali, Saint Regis Hotel, ya. Klien inilah, nggak seberapa Bapak Ibu, cuman pegang, ayo tante, ya. Jadi nanti kalau Bapak ada tante, jangan lupa dituntun, ya. Siapa tahu, nggak, bukan itu ya. Care, peduli, ya. Hal-hal kecil, sepele, ayo tante, supaya nggak jatuh. Karena waktu itu di Darusi kalau nggak salah, Darusi kan, tangganya kan, kalau ngegorolong udah tamat. Anak ke-1 dikawinin, di-WO-in sama adik saya. Kemarin, ini nanti anaknya yang ke-4 juga sama. Sepele, kecil, cuma nuntun, dampaknya besar. Sepele, dia cuma nepuk, jangan bermuram bekerja, jangan bersedih. Saya temani kamu, ayo semangat lagi, come on. Tiba-tiba YouTube dipanggil sama presiden, sama raja Firaun. Oke Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan selesai, simpel. Tapi saya berharap kita belajar sesuatu. Jangan remehkan hal-hal kecil. Seringkali kita berbuat sesuatu kalau ada cuannya, kalau ada untungnya. Tapi ada waktunya kita berbuat sesuatu, meskipun mungkin bocuan ya. Tapi saya percaya Tuhan itu tidak pernah berhutang Bapak Ibu. Dia mencatat. Saya kaget loh. Kemarin Pastor Cia ya. Terus terang saya hari Minggu ke Oci telepon malam-malam, ada Cicancan juga. Minggu malam saya gak bisa tidur Ci. Mikirin aduh saya cerita apa ya. Senin baru dapat sedikit ide lah. Oh kayaknya tentang ini nih. Tiba-tiba Selasa Pastor Cia datang doain. Terus terang saya masih lagi kerja loh itu. Sambil kerja maaf sekali. Karena kenapa? Kamis sama Sabtu saya ada kerjaan wedding dan cukup besar. Yang Kamis ini lumayan banget. Perlu konsentrasi. Jadi saya sambil bekerja tapi saya dengar. Terus tiba-tiba siapa tuh yang di situ katanya? Nggak kenal. Tapi Pastor Cia ngomong sesuatu dan itu menguatkan saya. Menguatkan oke, saya akan sharingkan hal ini. Dia bilang Tuhan mencatat. Tuhan mencatat semua. Waktunya sekarang kamu menuai. Oh Tuhan, saya gak pernah memikirkan akan menuai. Tapi saya percaya firman Tuhan ya dan amin. Kalau firman Tuhan katakan siapa yang menabur dia akan menuai. Hari ini tabur aja. Tabur Bapak Ibu. Jangan khawatir, tabur aja. Seberapapun kebaikan kita. Ini bukan cuma uang. Ini bukan cuma rupiah. Perhatian kita. Mungkin waktu. Pada waktunya Bapak Ibu akan menuai. Dan kita tidak menjadi lelah. Bahkan kita tetap kuat. Amin. Sama-sama kita tundukkan kepala. Kita mau
Bersyukur kepada Tuhan, nikmati kebaikan Tuhan. Tuhan sudah sangat baik buat kita. Kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan. Kita berbuat baik bukan mengejar pahala. Kita menabur sesuatu bukan karena ingin masuk surga. Tapi percayalah, kita sudah masuk surga. Kita sudah bersama-sama dengan Tuhan. Kita hanya mengerjakan keselamatan kita. Ini bukti kita berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat semua kebaikan-Mu. Dan ini yang aku mau perbuat Tuhan. Meskipun sedikit, aku mau mengencourage saudaraku. Aku mau memberikan kekuatan buat teman-temanku. Terima kasih Tuhan. Mari nyanyikan lagu yang tadi, Ci. Kau yang berkuasa surga bumi. Amin. Kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, Kau yang berdaulat dalam hidup kami Tuhan. Yes. Kan menyembah Terima kasih Tuhan. Yesus, Engkau Allah dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Kau yang berkuasa. Bersama-sama kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Kita akui, kita proklamirkan bahwa Yesus Tuhan, Raja segala Raja, Raja dalam hidup kita, Raja dalam setiap keputusan-keputusan kita. Haleluya. Yesus Raja semua. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa. Surga bumi kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Ku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku. Sama-sama kita angkat tangan kita dan katakan, Selama ku hidup, kita laksanakan berdoa bagi bangsa. apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatan-Ku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, Akui kuasa-Mu yang berkuasa Tuhan. akui kuasa-Mu. Ku serukan